Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Saat ini, smartphone menjadi alat komunikasi yang biasa digunakan oleh semua kalangan. Jika kita menggunakan smartphone secara terus-menerus, maka lama-kelamaan energi listrik yang tersimpan pada baterai smartphone akan berkurang dan habis. Biasanya, pada kondisi ini kita akan mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Dengan demikian, baterai smartphone yang kita gunakan merupakan contoh elemen sekunder. Artinya, kita bisa mengisi ulang energi pada baterai tersebut. Saat mengisi ulang baterai smartphone, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia, di mana arus listrik mengalir dari sumber energi menuju baterai sehingga terjadi aliran listrik searah. Nah, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan arus listrik searah? Oke, biar lebih paham, yuk simak video ini sampai selesai. Jadi, di video kali ini kita akan belajar rangkaian arus searah. Pada rangkaian arus searah, kita mengenal besaran arus listrik. Arus listrik disebut juga arus konvensional, yaitu aliran muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik yang hanya mengalir ke satu arah disebut arus searah atau direct current, disingkat dengan DC. Jadi, rangkaian arus searah berhubungan dengan muatan listrik yang bergerak dalam penghantar yang disebabkan adanya beda potensial. Besarnya kuat arus bergantung pada jumlah muatan yang mengalir melalui suatu penghantar tiap satuan waktu. Dituliskan dalam persamaan I sama dengan Q per T. Q sama dengan N kali E, sehingga I juga sama dengan N kali E per T. Dengan I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q muatan listrik dalam kolom, T waktu satuannya sekon, N merupakan jumlah elektron, dan E muatan elektron yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan berikut ini adalah catatan tentang arus listrik dan kuat arus listrik. Selain menggunakan rumus, kuat arus dan tegangan listrik juga dapat kita tentukan dengan alat ukur listrik. Ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik, semua komponennya disusun secara seri. Sedangkan voltmeter mengukur tegangan listrik yang disusun secara paralel. Nah, teman-teman, pada kedua alat tersebut terdapat angka-angka yang menunjukkan skala maksimum, nilai skala yang ditunjuk, dan batas ukur. Untuk mengetahui hasil pengukurannya, kita bisa menghitungnya dengan membagi skala yang ditunjuk dengan skala maksimum, kemudian dikalikan dengan batas ukur. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan membahas hukum Ohm. George Simon Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial pada ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Ohm. Hukum Ohm dituliskan dalam persamaan I sama dengan V per R. Dengan I kuat arus listrik satuannya ampere, V beda potensial dalam satuan volt, dan R hambatan dalam ohm. Grafik hubungan antara kuat arus listrik dan beda potensial pada suatu penghantar ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa semakin besar beda potensial, maka kuat arus akan semakin besar. Berarti, semakin besar kuat arus, maka hambatan semakin kecil dan sebaliknya. Selanjutnya, hambatan pada kawat. Kawat penghantar yang digunakan pada rangkaian listrik pasti memiliki hambatan meskipun nilainya kecil. Hambatan suatu kawat penghantar dipengaruhi oleh panjang kawat, hambat jenis kawat, dan luas penampang. Secara matematis ditulis dalam persamaan R sama dengan Rho L per A. R adalah hambatan kawat penghantar satuannya ohm, Rho hambat jenis kawat penghantar dalam ohmmeter,
L panjang kawat penghantar dalam meter, dan A luas penampang kawat penghantar dalam satuan meter kuadrat. Jika permukaan kawat penghantar berbentuk lingkaran, maka luas permukaan kawat tersebut dihitung menggunakan luas lingkaran, yaitu 1/4 πd kuadrat sama dengan πr kuadrat. Jika ada dua kawat berbeda, maka diperoleh nilai hambatan pada kawat tersebut dengan persamaan R1 per R2 sama dengan ρ1 per ρ2 kali L1 per L2 kali A2 per A1 sama dengan ρ1 per ρ2 kali L1 per L2 kali D2 per D1 dikuadratkan sama dengan ρ1 per ρ2 kali L1 per L2 kali R2 per R1 dikuadratkan. Jika hambatan kawat dipengaruhi suhu, maka nilai hambatan ditentukan dengan rumus RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali T2 kurang T1. RT hambatan akhir kawat, R0 hambatan awal kawat, hambatan satuannya ohm. Alfa merupakan koefisien suhu dalam per derajat Celcius, delta T perubahan suhu, T1 suhu awal, T2 suhu akhir, suhu satuannya derajat Celcius. Bisa dimengerti ya teman-teman? Pembahasan berikutnya, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff, terdiri dari hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Dituliskan dalam persamaan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sedangkan hukum 2 Kirchhoff berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Dengan E adalah GGL sumber tegangan satuannya volt, I kuat arus listrik dalam ampere, dan R hambatan listrik dalam satuan ohm. Pembahasan kita berikutnya tentang rangkaian listrik sederhana. Ada dua cara penyusunan hambatan pada rangkaian listrik, yaitu secara seri dan paralel. Yang pertama, kita akan membahas rangkaian seri. Rangkaian seri bertujuan untuk memperbesar hambatan dan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kuat arus yang mengalir pada tiap resistor sama, sehingga I1 sama dengan I2 sama dengan I. Sedangkan beda potensial berbeda pada tiap resistor. V1 sama dengan I kali R1 dan V2 sama dengan I kali R2, di mana besarnya jumlah beda potensial semua resistor sama dengan beda potensial sumber. Hambatan pengganti seri sama dengan jumlah semua hambatan pada rangkaian. R total sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan dan berfungsi sebagai pembagi arus. Kuat arus yang mengalir berbeda pada setiap resistor. I adalah kuat arus total yang nilainya sama dengan penjumlahan kuat arus pada masing-masing resistor. Beda potensial sama pada setiap resistor. V1 sama dengan V2 sama dengan V. Hambatan pengganti pada rangkaian paralel dihitung dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Oke, paham ya teman-teman? Pembahasan selanjutnya, gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Perbedaan mendasar pada GGL dan tegangan jepit terlihat dari rangkaian. Beda potensial pada rangkaian terbuka atau rangkaian yang tidak dialiri arus listrik disebut GGL, sedangkan untuk rangkaian tertutup disebut tegangan jepit. GGL dituliskan dalam persamaan E sama dengan V tambah I kali R sama dengan I kali R kapital tambah I kali R, atau
E sama dengan I kali R kapital tambah R. E adalah GGL, satuannya volt, V tegangan jepit juga dalam volt, I kuat arus listrik dalam ampere, R hambatan dalam, dan R kapital hambatan resistor. Hambatan satuannya ohm. GGL dalam rangkaian listrik dapat disusun seri maupun paralel. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, susunan seri GGL. Jumlah GGL total sama dengan penjumlahan tiap-tiap GGL. Begitu juga hambatan dalam total dapat kita hitung dengan menjumlahkan hambatan dalam pada masing-masing GGL. Jika GGL dan hambatan dalam setiap GGL nilainya sama, maka ES sama dengan N kali E dan RS sama dengan N kali R. N jumlah GGL atau jumlah hambatan dalam yang identik. ES adalah GGL pengganti seri satuannya volt, dan RS adalah hambatan dalam pengganti seri dalam ohm. Yang kedua, GGL susunan paralel. Besarnya GGL pada susunan paralel adalah sama. E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E. Hambatan dalam total paralel ditentukan dengan 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Karena GGL dan hambatan dalam setiap GGL nilainya sama, maka EP sama dengan E. Dan hambatan dalam dihitung dengan rumus Rp sama dengan R per N. N jumlah GGL atau jumlah hambatan dalam yang identik, EP adalah GGL pengganti paralel satuannya volt, dan Rp adalah hambatan dalam pengganti paralel dalam ohm. Beda potensial pada rangkaian tertutup disebut tegangan jepit. Besarnya arus pada rangkaian yang GGL-nya disusun seperti gambar dapat dihitung menggunakan rumus I sama dengan E per R total, sama dengan E per R kapital tambah R. Dengan I kuat arus listrik satuannya ampere, E adalah GGL dalam volt, N banyak GGL yang identik, R hambatan dalam, dan R kapital hambatan resistor. Hambatan satuannya ohm. Tegangan jepit antara ujung A dan B atau VAB pada gambar dirumuskan dengan VAB sama dengan I kali R kapital sama dengan E dikurang I kali R. Dan pembahasan terakhir pada video ini adalah rangkaian tertutup. Pada rangkaian tertutup, arah arus listrik di luar sumber tegangan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Beberapa ketentuan pada rangkaian tertutup antara lain, penentuan arah loop bebas dengan ketentuan jika arah loop searah dengan arah arus listrik, penulisan arus bernilai positif. Dan jika arah loop berlawanan dengan arah arus listrik, penulisan arus bernilai negatif. Kemudian, arah loop juga berpengaruh terhadap penulisan nilai GGL. Jika arah loop pertama kali menyentuh kutub positif, GGL bernilai positif. Dan jika arah loop pertama kali menyentuh kutub negatif, GGL bernilai negatif. Rangkaian listrik tertutup dapat berupa rangkaian listrik tertutup tunggal atau satu loop dan rangkaian listrik tertutup majemuk atau dua loop. Berikut ini kita akan menentukan arus pada rangkaian tertutup tunggal. Langkah pertama, kita tentukan arah loop, lalu gunakan hukum 2 Kirchhoff sehingga I sama dengan E1 tambah E2 per R1 tambah R2. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, menentukan besar tegangan listrik berdasarkan gambar alat ukur tegangan atau voltmeter. Dari gambar, diketahui skala yang ditunjuk 80, skala maksimum 120, dan batas ukur 300 volt. Kita diminta menentukan hasil pengukuran pada alat ukur tersebut. Hasil pengukuran atau HP sama dengan
Skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Masukkan angkanya, HP sama dengan 80 per 120 kali 300. Dan kita selesaikan perhitungannya hingga diperoleh HP sama dengan 200 volt. Jadi jawaban yang benar C. Soal nomor 2. Diberikan gambar rangkaian listrik dengan hambatan pada rangkaian masing-masing R1 4 ohm, R2 4 ohm, dan R3 8 ohm, serta V sama dengan 40 volt. Yang ditanya arus yang mengalir pada R1 atau I1. I1 sama dengan VAB per R1. VAB belum diketahui. Untuk menghitung VAB, kita tentukan hambatan total pada rangkaian terlebih dahulu. Setelah kita peroleh hambatan total 10 ohm, kita tentukan arus total dengan rumus I sama dengan V per R sama dengan 40 per 10 sama dengan 4 ampere. VAB sama dengan IAB kali R12. IAB sama dengan I sehingga VAB sama dengan 4 kali 2 hasilnya 8 volt. I1 sama dengan VAB per R1 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2 ampere. Jawabannya A. Soal yang ketiga, hubungan tegangan dengan kuat arus pada resistor yang ditunjukkan oleh grafik V terhadap I. Dari soal diketahui V1 3 volt, I1 0,02 ampere, dan V2 4,5 volt. Yang ditanya I2. Kita dapat menentukan I2 dengan dua cara. Yang pertama, dengan menghitung R terlebih dahulu. R1 sama dengan V1 per I1 sama dengan 3 volt per 0,02 ampere sama dengan 150 ohm. R1 sama dengan R2. Lalu I2 sama dengan V2 per R2 sama dengan 4,5 volt per 150 ohm sama dengan 0,03 ampere sama dengan 30 mA. Atau langsung menggunakan persamaan V1 per I1 sama dengan V2 per I2 dengan syarat R1 sama dengan R2. Jawabannya D. Soal selanjutnya diberikan gambar 5 buah lampu pijar, yaitu lampu A, B, C, D, dan E yang disusun seperti pada rangkaian. Kita diminta menentukan lampu yang menyala lebih terang jika lampu B dilepas. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep hukum Ohm pada rangkaian sederhana. Jika B dilepas, tegangan lampu yang diparalel menjadi lebih besar dari sebelumnya, sedangkan D dan E menjadi lebih kecil. Semakin besar tegangan pada lampu, semakin besar pula arus yang mengalir, sehingga lampu A dan C menyala lebih terang, sedangkan lampu D dan E menjadi lebih redup. Jadi jawabannya A. Soal berikutnya tentang hambatan kawat penghantar. Diketahui, hambatan awal atau R0 sama dengan 1,25 ohm. Suhu awal 0 derajat Celcius, koefisien suhu 0,00375 per derajat Celcius, dan hambatan akhir 2R0. Yang ditanya suhu akhir atau T2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T. RT per R0 sama dengan 1 tambah alfa kali T2 kurang T1. Masukkan angkanya dan kita peroleh T2 sama dengan 267 derajat Celcius. Jawabannya B. Soal terakhir menentukan kuat arus pada rangkaian tertutup tunggal. Pada soal diberikan gambar rangkaian dan diketahui R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm, E1 9 volt, dan E2 3 volt. Yang ditanya arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita tentukan arah loop dan gunakan hukum 2 Kirchhoff, sehingga kita peroleh persamaan
I kali R1 kurang E1 tambah I kali R2 tambah I kali R3 tambah E2 sama dengan 0. I kali 2 kurang 9 tambah I kali 4 tambah I kali 6 tambah 3 sama dengan 0. 12I kurang 6 sama dengan 0. 12I sama dengan 6. I sama dengan 6/12 sama dengan 0,5 ampere. Jawabannya D. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar menentukan kuat arus pada arus searah I sama dengan Q/T, mengenal alat ukur listrik yaitu ampermeter dan voltmeter, hukum Ohm I sama dengan V/R, hukum 1 Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk ke satu titik cabang besarnya sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum 2 Kirchhoff, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Bentuk-bentuk rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang rangkaian arus searah. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.